Hai para inovator, kali ini kita akan mempelajari materi tentang Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan dengan judul posisi dan peran pembangunan dalam perkembangan globalisasi. Namun sebelumnya, seperti yang dikatakan Daniel Bell, in this global age, the nation state is becoming too small for the big problems of life and too big for the small problems of life. Yang berarti dalam hal-hal tertentu, negara bisa jadi terlalu besar untuk hal-hal yang sebenarnya urusan-urusan sepele dalam hidup. Tetapi sebaliknya, justru negara bisa jadi terlalu kecil karena masalah yang dihadapi dalam hidup ini justru lebih besar dari apa yang bisa ditangani oleh negara. Kemudian apa saja sih bentuk dari pembangunan berkelanjutan itu? Bentuk yang pertama berupa pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah. Kedua, pembangunan suprastruktur, seperti jalan tol, stasiun bawah tanah, bandara, dan lain-lain. Ketiga, pembangunan kawasan pemukiman seperti perumahan, rumah susun dan apartemen. Dan keempat, sarana dan prasarana lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, di dalam konsep Sustainable Development ini, terdapat 4 prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: yang pertama adalah prinsip equity atau pemerataan. Yang dimaksud pemerataan di sini adalah tujuan yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah, pada hal ini dianggap bisa meminimalisasi disparitas atau kesenjangan ekonomi dan sosial, dan juga memberi kesempatan yang sama untuk masyarakat. Yang kedua, ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pendekatan pembangunan pada sektor ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan, yang menitik beratkan pada meningkatnya keahlian pekerja, supaya bisa meningkat daya saing dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Terdorongnya kerjasama yang ekonomis dan strategis dapat meningkatkan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan dan lain sebagainya, hingga infrastruktur informasi. Yang ketiga, prinsip energi. Maksud dari prinsip energi di sini yaitu, menerapkan penghematan energi, adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapannya adalah melakukan optimasi pembangunan bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu prinsip engagement atau peran serta. Maksudnya adalah pembangunan berkelanjutan bisa dijalankan dengan cara peningkatan dan pengoptimalan peran serta masyarakat di dalamnya. Selain 4 prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya, di slide ini kita juga akan menjelaskan macam prinsip menurut UNESCO pada tahun 2002. Pertama, ada prinsip keadilan dalam suatu generasi, maksudnya adalah prinsip tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, di mana permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi. Kedua, yaitu keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi adalah setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk. Ketiga, prinsip pencegahan dini, maksudnya adalah apabila adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, serta ketiadaan pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dan keempat, yaitu prinsip keanekaragaman hayati yang digunakan sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. Selanjutnya, di dalam pembangunan berkelanjutan, perlu adanya elemen pendukung, agar sistem penunjang kehidupan di bumi ini tetap terjamin. Elemen pendukung tersebut terdiri dari 3, yaitu manusia, kesejahteraan, dan juga planet. Kenapa harus manusia? Karena manusia adalah elemen utama atau titik sentral dalam setiap tujuan pembangunan berkelanjutan.
Karena kita telah bertekad untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan juga kelaparan. Kemudian, kesejahteraan juga sangat diperlukan, karena adanya kesejahteraan untuk memastikan setiap manusia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati kehidupan secara sepenuhnya. Kita berupaya untuk melindungi planet dari degradasi atau penurunan kualitas, salah satunya melalui konsumsi dan produksi berkelanjutan. Melakukan berbagai aksi penting terkait perubahan iklim hingga mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, MDGs atau Millennium Development Goals telah berhasil menghasilkan sejumlah gerakan anti kemiskinan yang paling sukses dalam sejarah. Bahkan, hal ini bisa dijadikan batu loncatan untuk agenda pembangunan berkelanjutan yang baru atau SDGs, Sustainable Development Goals. Dapat kita lihat data yang terdapat dalam grafik, bahwa kemiskinan ekstrim telah menurun sebanyak 50%, infeksi HIV/AIDS menurun 40%, kematian ibu menurun 45%, dan pembangunan resmi meningkat 65%. Keseimbangan gender di sekolah ini pun telah dicapai oleh sebagian besar negara di dunia. Saat ini ada lebih banyak anak perempuan yang bersekolah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Bahkan, tak sedikit perempuan yang memperoleh pijakan kokoh sebagai perwakilan di parlemen dalam 20 tahun terakhir. Menurut Indeks Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs), pada tahun 2018 Indonesia berada dalam peringkat ke-99 dengan skor yang dicapai sebesar 62,8%. Pada tahun 2019 Indonesia berada dalam peringkat ke-102 dengan skor sebesar 64,2%. Kemudian pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat ke-97, dengan pencapaian skor sebesar 66,3%. Dan pada tahun 2021 Indonesia masih mempertahankan posisinya, yaitu berada di peringkat ke-97 dengan skor yang sama yaitu 66,3%. Terhitung sudah sejak 6 tahun terakhir dunia mengadopsi tujuan dan target SDGs ke dalam rencana pembangunan negara masing-masing. Namun, berdasarkan beberapa laporan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga internasional seperti The Sustainable Development Goals Report 2021, progres yang dilakukan oleh negara-negara dunia belum seperti yang diharapkan. Meskipun hasil pencapaian SDGs belum seperti target atau yang diharapkan, namun dapat dilihat bahwa adanya peningkatan sedikit demi sedikit dari setiap tujuan dan target indikator. Akhirnya kami sampai juga di slide terakhir. Pemilihan materi dengan tema Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Dengan judul posisi dan peran pembangunan dalam perkembangan globalisasi kami pilih karena melihat banyaknya penilaian-penilaian mengenai dampak dari pembangunan berkelanjutan. Sebagai masyarakat yang baik kita harus bijak dalam menanggapi pro kontra yang masuk dan berusaha selalu menjaga infrastruktur yang ada. Meet the Team, penyusun materi Sustainable Development, Sabrina Asafira, Anissa Y.A., Anik Muflihah, Safira Ayesha R. Our team consists of students from the Faculty of Law, Widyagama University, Malang. Thank you for your attention, and see you in another chance.